Baik, selamat datang kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas fungsi if. Yang video sebelumnya kita sudah membahas yang namanya fungsi and. Ya, sekarang kita bahas fungsi if dan apa saja kegunaan dari fungsi if. Baik, langsung saja bagi yang teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe, like, di komen ya. Demi berjalannya video ini. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi if ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat. Jadi fungsi if itu fungsinya adalah untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Ya, itu fungsi if. Ya, fungsi if itu termasuk fungsi logika ya. Yang ini dia ya, ada and, false, if, error dan sebagainya. Nah, fungsi if ini fungsinya untuk menguji kebenaran suatu logika. Di sini contohnya, di sini saya punya empat orang dan 3 nilai. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Di sini nilainya ada ya, dan di sini nanti akan ada hasil. Bentuk penulisannya bisa teman-teman lihat di sini sama dengan if x, y, z. Ada tiga redaksi atau 3 argumen yang kita harus bahas, yang kita harus input. Nah, di sini penulisannya bisa lihat teman-teman, bisa lihat sama teman-teman. Sama dengan if buka kurung F7 kurang dari 60 maka menghasilkan tidak lulus atau lulus. Ya. Jika F7 itu yang ini berarti ya, kurang dari 60 maka akan menghasilkan lulus dan tidak lulus. Nah, ini fungsi if yang satu redaksi atau yang satu kondisi atau yang satu argumen. Jadi kalau kita enter menghasilkan, sorry, sininya pakai koma ya, menghasilkan lulus ya. Kenapa menghasilkan lulus? Karena F7 itu kurang dari 60 maka akan menghasilkan lulus. Jadi kalau kurang 60 maka akan menghasilkan tidak lulus. Ya. Jadi kalau lebih dari 60 maka menghasilkan lulus, kalau kurang dari 60 maka menghasilkan tidak lulus. Kalau kita balik, karena ini argumennya kurang dari, maka tidak lulusnya pertama dulu ditulis. Jadi kalau kita di sini contoh, karena ini argumennya kurang dari, kita di sini tulis lulus ya. Dan di sini kita tulis tidak lulus. Tidak lulus. Sorry, biar agak tidak lulus, maka menghasilkan tidak lulus. Ya. Kenapa? Karena jika F7 kurang dari 60, maka menghasilkan lulus. Kan seperti itu redaksi dibacanya. Nah, ini redaksinya salah. Kenapa? Karena kurang dari 60, masa lulus? Kan harusnya tidak lulus, ya kan? Nah, berarti di sini jangan lulus. Tidak lulus. Tidak lulus, ya. Dan di sini lulus. Karena selain tidak lulus berarti kan lulus. Ya. Jadi kalau kita enter akan menghasilkan lulus ya. Seperti ini. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi sama dengan if buka kurung F7 itu yang ini F dan angka 7 di sini berarti sel di angka sel di F7. Jika F7 kurang dari 60 atau kurang dari sama dengan 60 maka tidak lulus. Karena ini lebih dari 60 maka menghasilkan lulus. Paham teman-teman ya untuk fungsi if ya.
seperti ini. Oke, baik, kita enter, maka akan menghasilkan lulus. Ya, ini cara penulisannya seperti ini ya. Oke, ini dalam satu redaksi atau satu karakter atau bisa disebut dengan single if. Ya. Nah, baik, ini fungsi. Yang kedua, ada yang namanya multi if. Nah, ini di sini multi if kita bisa lihat. Ya, ini multi if. Fungsinya sama untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Kenapa? Karena kita masih membahas yang namanya if ya. Nah, fungsi if kita lihat di sini. Ini rumusnya. Jika sama dengan jika F7 kurang dari 60, maka akan menghasilkan D. Ya, menghasilkan nilainya D. Koma, jika F7 kurang dari 80, maka akan menghasilkan C. Dan jika F7 kurang dari 90, maka akan menghasilkan B. Ya, maka akan menghasilkan B. Dan jika tidak semua argumen ini tidak sesuai, maka akan menghasilkan A. Ya, maka akan menghasilkan A. Ini menghasilkan ini apa namanya? Ini kenapa menghasilkan B? Ya, kenapa? Karena ini 85. Ya, kalau kita 97 contohnya ya, maka akan menghasilkan A. Ya. Atau kita bisa gini, jika bisa seperti ini yang kita sudah bahas kemarin di menu N, ya. Bisa jika F7 kurang dari sama dengan 60, maka menghasilkan D. Titik koma. Jika F7 kurang dari 80 kurang dari sama dengan 80, maka akan menghasilkan C. Jika F7 kurang dari 90, maka akan menghasilkan B. Ya, paham? Dan jika tidak semua tidak sama atau semuanya tidak memenuhi persyaratan ini, akan menghasilkan A. Itu berarti otomatis lebih dari 90. 91 ke atas berarti A ya. Jadi kalau kita enter akan A. Di sini kalau kita lihat 60 contohnya akan menghasilkan D. Kenapa D? Karena sama dengan ya. Jadi jika F7 lebih kurang dari 60, maka akan menghasilkan D. Ya. Jika F7 kurang dari sama dengan 80, maka akan menghasilkan C. Jika F7 kurang dari sama dengan 90, maka akan menghasilkan D. Dan jika tidak sesuai dengan semua kriteria ke sini, maka akan menghasilkan A. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman ya. Jadi ini fungsi. Kalau kita enter akan menghasilkan D. Ya, kenapa? Karena ini kurang dari 60 atau sama dengan 60 ya. Dan ini ke sini ya. Nah, gimana kalau tadi kita mau menggabungkan antara nilai 1, nilai 2, nilai 3 menjadi sebuah kesimpulan di sini yang dulu kita bahas video sebelumnya ya, yang video ini. Jadi kita bisa teori ini kita gabungkan dengan teori ini, maka akan menghasilkan lulus atau tidak lulus. Ya, silakan simak video yang sebelumnya jika teman-teman pengen mau memahami fungsi N dan if secara bersamaan. Nah, ini fungsinya ya. Silakan teman-teman pahami dengan sesama bahwa ini tuh
multi-if. Multi-if itu kita mempunyai argumen atau beberapa kondisi. Ya, kondisi 60, kondisi 80, kondisi 90, dan kondisi 80, 90 ke atas. Itu ya teman-teman ya, untuk fungsi if ya. Semoga dipahami. Nah, jadi silakan teman-teman untuk mempelajari, mengerjakan tugas seperti ini. Silakan dibuat dulu, nilainya silakan dibuat. Ya, kolom-kolomnya silakan dibuat dan silakan diikutin fungsi yang sudah saya paparkan ini ya. Seperti ini cara penulisannya. Dan sekali lagi ada Office yang support titik koma dan ada Office yang hanya support koma saja. Kebetulan Office saya 2019 itu support titik koma ya. Atau menggunakan fungsi titik koma. Ada yang juga yang menggunakan koma ya. Itu ya teman-teman ya. Silakan dipahami. Jadi kalau kita rubah yang di sini jadi 90, maka menjadi B, ya kan? 99, maka akan menjadi A. 100, maka A. Kenapa? Karena 100 atau 200 atau 600 ke atas itu lebih dari 90, maka akan menghasilkan A. Itu teman-teman ya untuk fungsi A. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe, di-like, di-share kepada teman-temannya sekalian. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.